we say, I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Maaf atas keterlambatan dari kemunculan PPT-nya gitu. Mungkin ada kendala, mungkin itu mohon maaf. Baiklah, saya selaku pembicara dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kelompok kami. Yaitu yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Debbie Sintania, SKMK. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu saya sendiri, Sofia Yulidar Hafni sebagai pembicara, Tiara Safitri sebagai Notulen, Indah Sari, Ali Tasya, Firani Tami, dan Rio Aprizal pertama. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian norma-norma. Jadi teman semua, bahwa pengertian norma-norma ini telah kita pelajari pada pembelajaran mata kuliah umum, yaitu Pancasila. Pancasila khususnya ada pengertian norma-norma, yaitu norma merupakan aturan atau kaidah yang disepakati sebagai pedoman perilaku masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang baik dan diinginkan, atau lebih tepatnya norma merupakan pedoman bertingkah laku yang berisi perintah atau peraturan atau larangan. Menurut jadi norma itu dibuat untuk sebagai peraturan dan larangan, jadi diciptakan untuk kemaslahatan dan kebaikan dari masyarakat tersebut. Jadi menurut dari pendapat-pendapat para ahli ada berbagai macam pendapat, yaitu menurut John J. Makionis, yaitu menurutnya norma memiliki pengertian sebagai aturan, pedoman, dan harapan masyarakat yang harus selalu dipatuhi. Keberadaan norma dalam ini adalah sebagai pedoman perilaku. Jadi menurut si John, bahwa norma ini dibuat tuh untuk pedoman dari perilaku. Tapi kalau menurut Robert M.S. Lawang, bahwa norma itu merupakan sebuah pedoman baik atau buruk sebuah perilaku tersebut yang dijalankan. Lewat aturan yang telah dibuat, seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi dari pendapat Robert dan John itu ada kesamaan, bahwa untuk merubah perilaku itu, kalau menurut John, bahwa untuk pedoman perilaku, tapi kalau Robert untuk mengubah perilaku seseorang. Lanjut, Tasya. Kalau menurut Ultrecht, norma itu pedoman hidup yang berupa peraturan-peraturan dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Sehingga siapa yang melanggar bisa berurusan dengan hukum, intinya peraturan telah ditetapkan harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi kalau menurut Ultrecht ini, bahwa pedoman itu yang telah disepakati dan dipatuhi oleh semua orang. Contohnya di suku di suku Amazon, bahwa mereka tidak mau menerima lelaki. Kalau misalkan ada lahir anak lelaki, mereka akan membunuhnya. Jadi bagaimana cara mereka untuk bisa mempunyai anak, yaitu mereka mencuri wisatawan yang bisa diajak nikah. Jadi kalau udah hamil gitu kan, langsung dibuang lagi. Jadi kalau misalkan anak perempuan dibawa dirawat gitu, tapi harus kuat gitu. Jadi wanita tuh nggak dianggap lemah kalau di suku Amazon. Kalau di Indonesia, contohnya kalau di Aceh harus memakai bajunya tuh yang syar'i. Kalau pakai celana nanti dipilok atau apa, itu kan udah kesepakatan bersama. Kalau menurut Ahmad D. Marimba, norma itu merupakan seperangkat peraturan alamiah yang berlaku untuk lingkungan masyarakat. Peraturan tersebut bisa berubah atau ditambah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat. Jadi Ahmad D. Marimba itu merupakan norma itu peraturan yang dibuat tapi dari kesepakatan masyarakat. Bukan kayak yang peraturan sekarang yang kayak omnibus law itu kan nggak ada kesepakatan masyarakat, tapi dia aja yang membuat gitu kan tanpa ada kesepakatan masyarakat. Jadi kerusuhan muncul akibat ya kayak gitu, membuat peraturan sendiri tanpa adanya perundingan dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun pendapat para ahli yang lainnya. Lanjut, Tasya. Di moral dan etika, kalau kita lihat dari pengertian, etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat untuk mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.
etika mencakup analisis penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Jadi etika itu suatu nilai dari norma-norma yang kita ajarkan. Misalkan norma yang di Aceh harus tidak boleh memakai celana jeans gitu kan, atau hanya memakai baju rok atau gamis. Itu kalau menurut menurut etika dalam penilaiannya itu sangat baik gitu, karena untuk melindungi martabat wanita dan lain sebagainya. Sedangkan moral merupakan pengetahuan yang menyangka budi pekerti manusia yang beradab. Contohnya ajaran yang baik buruk, perbuatan kelakuan, akhlak, moralisasi, uraian pandangan ajaran, kelakuan yang baik, demoralisasi berarti yaitu kerusakan moral. Jadi kalau menurut moral ini menyangkut budi pekerti gitu. Kayak mana dia sopan santun kepada orang yang lebih tua atau ngomongnya lebih sopan, itu hanya adanya moral gitu. Ini Tasya. Kalau pengertian moral itu dibagi menjadi dua, dibedakan dengan pengertian kelaziman, yaitu praktek kehidupan sehari-hari. Kalau kedua pengertian itu tidak jelas batas-batasnya. Kelaziman itu kebiasaan yang baik, tanpa pikiran yang panjang dianggap baik, layak, sopan, dan santun, dan tata krama. Jadi kelaziman itu hal yang terus dilakukan gitu, lazim untuk dilihat gitu. Dan, jadi kalau misalkan contoh dari kelaziman ini kan, lazim sering dilakukan, contohnya di dalam orang tua, kalau melihat orang tuanya rajin sholat ataupun rajin ngaji siang, misalnya habis subuh, habis maghrib, anaknya pasti ngikut gitu. Karena apa? Karena itu hal yang lazim harus dilihat oleh anak tersebut, sehingga dia sudah nggak langka gitu mendengarkan, atau ya sudah terbiasa gitu. Lanjut Tasya. Ini macam-macam norma. Norma tuh ada beberapa macam, satu itu norma formal. Kayaknya ini sudah pernah dipelajari dulu tapi mungkin ini lebih mendalam gitu. Norma formal itu ketentuan dan aturan dalam bermasyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi atau formal. Contohnya, pada sekarang tentang DPRD penciptaan, RUU-KUHP, atau OMNIS itu termasuk norma formal. Jadi itu tergantung kita yang memilih lagi gitu. Kalau kita salah pilih ya pasti undang-undangnya pasti akan melenceng dari apa yang kita harapkan gitu. Itu termasuk norma formal. Norma formal ini menurut saya sangat penting karena apa? Karena kita harus memilih seorang pemimpin yang benar-benar yang mengerti masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri. Jadi rasa saya mereka tidak memiliki norma mungkin ya, karena menciptakan peraturan yang agak nyeleneh gitu. Menurut saya gitu. Yang kedua itu norma non formal. Norma non formal itu ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa, bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut, seperti kebiasaan dalam suatu lingkup kehidupan masyarakat. Jadi kalau di tempat saya di Riau, kebiasaan dari orang sini itu kalau setiap minggu tuh pasti ada sholat tobat atau sholat duha gitu kalau di masjid gitu. Jadi katanya untuk menolak bala gitu, karena kami perbatasan laut yang dalam gitu kan, nanti takutnya terjadi tsunami atau apa, jadi menolak bala gitu. Itu kalau kebiasaan dari masyarakat yang menurut saya itu kalau dilihat lebih baik gitu, masih baik lah gitu. Lanjut Tasya. Jenis norma, ada norma agama. Norma agama itu norma yang menjadi berupa perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau misalkan norma agama ini norma yang diturunkan dari kepercayaan kita masing-masing. Jadi nggak semua agama mempunyai norma agama, di mana di norma agama itu contohnya gitu kan, dia tidak boleh zina atau tidak boleh mencuri gitu. Setiap agama tuh pasti ada yang memiliki kelebihannya masing-masing gitu. Sanksinya itu yaitu sanksi yang diberikan Tuhan tuh misalnya masuk neraka atau dapat azab gitu di dunia ataupun di akhirat itu. Tasya, slide yang tadi, lagi. Slide yang tadi. Itu jenis norma. Itu dua, norma kesusilaan. Norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Jadi dari sosial kita sehari-hari gitu. Jadi menghindari perbuatan buruk. Jadi contohnya kita harus menghormati pendapat orang. Jadi maksudnya ada rasa sosial gitu terhadap orang yang misalkan kekurangan atau gimana gitu. Jadi sanksinya itu bahkan bisa jadi penyesalan, dicemoohkan, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Karena misalkan dia mencemooh orang
atau menghina orang, nanti kan orang nggak suka, nanti dikira dia sombong kan. Jadi bisa saja dikucilkan dari masyarakat. Lanjut Tasya. Jenis norma, 3 itu norma kesopanan. Kalau norma kesopanan itu biasanya kebiasaan atau kepantasan, kepatutan yang ada di masyarakat. Norma kesopanan sendiri sumber dari pergaulan manusia. Jadi itu bersumber dari adat istiadat budaya. Jadi kalau misalkan norma kesopanan itu mungkin nggak perlu kita ajarkan lagi, bahwa saya pun sebagai orang yang beda suku, bahasa, mungkin pertama-tama memang agak kasar ngomongnya. Misalnya kalau misalkan jangan pakai kau, tapi kadang-kadang keterlaluan, tapi teman-teman semua bisa mengerti gitu, karena saya masih orang baru dan masih bisa bersosialisasi gitu. Mungkin kalau di era saya itu kalau kau tuh hal yang biasa gitu, kalau di Medan itu hal yang biasa, tapi kalau di Minang sopan santun tuh diajarkan, ramah tamah tuh diajarkan. Mungkin hal yang baru yang saya dapatkan itu dari sana tuh ya itu. Jadi sampai sekarang di rumah saya kebawaan gitu. Misalkan ada orang lewat, ibu, bapak gitu. Jadi orang mungkin dari pergaulan itu kita bisa menjadi sikap yang lebih baik gitu. Makanya terciptanya norma dan peraturan gitu. Kalau misalkan norma hukum sendiri itu bersumber dari negara atau pemerintahan yang ada dalam undang-undang. Misalkan norma hukum ini ditegakkan oleh angkatan, misalnya kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia. Misalkan norma hukum itu di mana dilarang untuk membakar hutan, tapi ada yang membakar hutan, itu nanti diproses hukum. Nah, itu namanya norma hukum gitu. Jadi kepolisian itu yang bertanggung jawab atas dari norma-norma hukum. Makanya seorang polisi ataupun seorang kepolisian contohnya itu harus tamatan sarjana hukum, karena kerjanya itu hukum gitu. Jadi dia tahu semua undang-undang yang menyalahi, misalnya undang-undang ITE ya kemarin kan, karena kalau komen yang banyak nanti kena ciduk di rumah gitu. Makanya harus hati-hati dalam berpendapat dan memberi komentar. Jangan dengarkan netizen yang maha benar gitu. Ini saya jelaskan itu fungsi norma. Tadi kita jelas norma-norma itu terbagi menjadi beberapa macam ya kan. Fungsi norma itu sebenarnya apa sih yang intinya gitu? Bisa mencegah kejadian benturan kepentingan masyarakat. Jadi fungsi norma itu tidak terjadinya benturan. Contohnya ini norma yang sekarang ini udah rusak, itu norma adanya benturan masyarakat yang dari kepolisian dan mahasiswa gitu. Itu rasanya sudah melanggar fungsi norma. Karena apa? Yang dibentrokkan kita sama angkatan dan kepolisian, tentara maupun polisi kan. Sedangkan yang di atas cuma diam-diam aja gitu. Kita yang dibenturkan, padahal mereka nggak salah apa-apa gitu. Bukan saya membela, tapi saya melihat dari sudut pandang saya gitu. Mereka menjalankan tugas mereka. Kalau mereka berhenti, nanti mereka nggak dapat uang untuk bayar makan anaknya. Itu yang mereka tanggung jawab, dan kita tuh memiliki sumpah masing-masing. Mereka juga punya sumpah gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat, jangan melihat dari sudut pandang orang kita, tapi sudut pandang dari orang lain gitu. Yang kedua, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tersiar. Contohnya aja zaman dulu, zaman Orde Baru, zaman Pak Soeharto, kenapa sih aman si negara kita? Karena apa? Nggak ada pencuri jam 12 malam, jam 3 malam kita pulang pun nggak ada ngapa-ngapain. Kalau sekarang begal banyak, nanti kena bacok, meninggal di tempat, pemerkosaan. Karena apa? Tidak adanya fungsi norma tuh nggak diingehkan lagi, maksudnya nggak dipentingkan lagi gitu. Pendidikan kewarganegaraan mau dihilangkan, pendidikan agama mau dihilangkan. Kayak mana mau menguatkan fungsi norma tersebut gitu? Menjalankan fungsi norma kita aja nggak ada belajar. Mungkin adik-adik kita nanti ke bawah atau yang lain mungkin nggak ada belajar itu. Siapa sih yang menghilangkannya gitu? Ya tentu bukan dari orang kalangan biasa, pasti orang kalangan atas yang ingin merusak negara kita ini gitu. Yang ketiga, petunjuk baru setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Jadi sebagai petunjuk, misalkan kalau saya bilang peraturan yang paling banyak di Indonesia itu adalah yang Nanggur Aceh Darussalam. Karena saya salut bahwa mereka kalau tidak ada yang mencuri, kalau mencuri bahkan hukumnya cambuk gitu kan. Jadi orang nggak berani ngapa-ngapain gitu. Kalau misalkan, mungkin bukan saya mau menegakkan, tapi lebih tegas dari kepolisian gitu. Jadi kepolisiannya juga nggak ikut-ikutan yang masuk kriminal gitu ya, adil gitu. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Jadi norma atau peraturan ini harus disepakati gitu. Jangan asal-asal ambil
peraturan sendiri gitu. Jadi harus berunding sesama tokoh-tokoh masyarakat, kalangan anak muda, tua, adik-adik maupun yang punya pemikiran yang luas gitu. Yang kelima, melayani tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Jadi kalau ada norma dan peraturan, misalkan diciptakan norma bahwa setiap seseorang harus hormat kepada orang yang lebih tua gitu. Nanti kalau nggak hormat nanti masuk penjara. Itu kan langsung orang takut. Jadi orang sama orang tua lebih hormat gitu. Nggak berani ngelawan. Nah, itu bagus. Tapi itu mustahil lah kalau pemerintah menciptakan itu, harus dari tokoh-tokoh masyarakat atau orang tua yang membuat seperti itu. Kalau yang keenam, memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Tadi sama yang di atas, bahwa yang nomor 5 tadi diciptakan dari tokoh-tokoh masyarakat atau dari orang tua yang mengajarkan kepada anaknya. Yang 7 itu memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma yang sesuai dengan yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Jadi individu itu harus menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan-peraturan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan normanya peraturannya kamu harus lakukan ini, tapi kalau baik lakukan, kalau enggak ya enggak lakukan. Contohnya norma yang di tempat saya yang sudah hilang gitu kan, ada namanya adat istiadat lancang kuning gitu. Rasanya yang memberikan sesajen ke laut gitu sekarang sudah hilang. Mungkin itu adat istiadat yang aneh gitu. Jadi katanya semenjak yang Ustaz Abu Somad booming, jadi orang nggak mau membuat kayak gitu lagi gitu. Itu katanya syirik gitu. Jadi nggak, orang Riau khususnya kota saya nggak buat kayak gitu lagi gitu. Lanjut, Tasya. Arti penting dari yaitu arti penting aturan dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Jadi norma ini diciptakan untuk itu, adanya keharmonisan, adanya kekompakan di dalam suatu majelis atau suatu kelompok atau suatu masyarakat, agar tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban masyarakat, dan itulah dibuat peraturan-peraturan norma. Jadi pada saat sekarang norma itu maksudnya jauh lah ketinggalan gitu, karena dari norma-norma yang kita jelaskan tadi ada yang melenceng sehingga bisa menimbulkan perpecahan, bahkan merenggut nyawa gitu. Menurut saya itu tidak logis. Kalau memang orang yang berpendidikan, mereka akan memanggil tokoh-tokoh yang memang penting untuk dimintai pendapatnya. Contohnya itu kalangan muda. Jangan bilang kalangan muda tuh nggak bisa berpikir, atau mungkin orang kalangan muda tuh harus dilihat gitu, jangan dipandang sebelah mata gitu. Kalau menurut AV di share, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga boleh dihukum jika melanggar hukum. Jadi tidak boleh sewenang-wenangnya. Negara kita ini adalah negara hukum, tetapi hukum bisa dibeli sekarang. Jadi tumpul ke atas, tajamnya ke bawah gitu. Menurut supremacy of law itu mungkin sekarang masih abu-abu gitu. Saya masih belum melihat adanya keadilan gitu. Tadi kan Ibu pernah ngasih kuis kayak gini. Kenapa nenek-nenek yang jual singkong diberi hukuman yang lama, sedangkan para koruptor bahkan tidak dihukum seperti nenek-nenek tersebut. Tuh. Contohnya saja yang lakukan itu, kita jauh di TV One itu kan, sidak dari koruptor itu kan, sebenarnya tempat tinggalnya bukan di sana. Ada tahanan elit yang pakai AC dan lain sebagainya gitu kan, yang bisa dia beli. Karena ya seperti itu, lihat dari peraturannya juga gitu. Yang kedua itu equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukan baik bagi rakyat maupun pejabat. Iya, memang di dalam undang-undang ada kayak gitu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada, tapi ada juga yang melenceng gitu. Yang kayak saya contohkan tadi, yang nenek-nenek yang mencuri itu. Kalau mencuri uang negara aja diam. Kalau mencuri singkong baru dia berkoar-koar. Itu kan sangat tidak adil gitu di depan hukum. Kalau yaitu human right diakui, dijamin hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan.
Human right itu apa sih? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu di mana kita harus saling menghormati suku, bangsa, bahasa, kulit, dan sebagainya macamnya gitu. Jadi menerima pendapat orang, menerima kekurangan orang, menerima suku-suku orang, mau hitam, mau dia apa, kita terima karena setiap kita tuh punya hak asasi manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita di dalam hukum gitu, kita ada undang-undang hak asasi manusia gitu, kita bisa melakukan studi banding bahwa kita memiliki hak asasi manusia loh gitu. Jadi tolonglah berikan saya keringanan sedikit gitu. Itu lanjut Tasya. Hakikat norma itu sebagai makhluk hidup manusia tidak pernah lepas dari lingkungan dari masyarakat. Jadi kalau hakikat norma itu makhluk hidup sosial itu pasti ketergantungan itu sesama makhluk sosial yang lain. Manusia tuh nggak bisa hidup sendiri gitu. Contohnya saja kita di kelas gitu. Nanti kalau kita adanya labor, nanti ada suntik menyuntik kan, pasti kita butuh teman gitu. Kita butuh teman. Nanti kamu suntik aku suntik kamu gitu kan. Adanya rasa timbal balik gitu antara sesama makhluk sosial gitu. Adakah manusia yang dapat hidup sendiri? Menurutnya itu Zoopolitician, manusia adalah makhluk hidup yang selalu bergaul dan berkumpul. Yang saya jelaskan tadi bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Pasti ketergantungannya sama orang yang lain yang dia butuhkan. Kalau image setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan kepentingan sendiri-sendiri yang sama, ada pula berbeda, adanya kepentingan berbeda, musuh kepentingan orang lain menimbulkan konflik serta kekacauan di masyarakat. Jadi kita setiap anggota masyarakat harus itu menghormati gitu, nggak pendapat orang, tingkah laku orang. Jadi nggak boleh asal-asal ngejudge, ngomen-ngomen tanpa ada fakta sehingga bisa menimbulkan kekacauan atau konflik. Yang terakhir itu adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan hubungan antar norma. Adat istiadat, dalam masyarakat adat istiadat sering disamakan oleh kebiasaan. Jadi adat istiadat itu dilakukan atau dibentuk dari pendapat-pendapat para tokoh-tokoh yang ada di kalangan tersebut. Misalkan adat istiadat itu sudah diterapkan di daerah masing-masing gitu. Hubungan antar norma agama, kesusilaan, kesopanan hukum dengan adat istiadat ini sangatlah berketerkaitan gitu. Jadi setiap adat istiadat pasti mengandung norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, karena itu dinilai baik gitu. Kalau hubungannya lanjut, Tasya. Hubungan norma kebiasaan adat dengan peraturan itu kalau dirangkum, hubungan antar norma kebiasaan adat istiadat peraturan ialah sebagai peraturan dan tatanan di dalam mengatur tingkah laku yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuannya itu hubungan norma dan adat istiadat itu menciptakan kemakmuran dan adil gitu. Dan masih dan maksud saya sekarang 70% masih ada, tapi yang lain belum ada gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesimpulan ini, bahwa bisa disimpulkan norma itu ada berbagai macam, adat istiadat sama juga dengan peraturan. Jadi kita sebagai kaum muda harus menaati peraturan-peraturan tersebut. Mungkin sekian dari saya sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Sophie. Untuk teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan yang mau bertanya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Safira, 334209. Dari penjelasan Sophie tadi, Sophie menjelaskan tentang norma, etika, dan adat istiadat. Jika dikaitkan dengan perawat, kita seorang perawat, kenapa harus memahami adat istiadat atau kebiasaan pasien untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik
untuk mendapatkan informasi-informasi dengan pasien. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Moderator ingin bertanya. Ya. Izin bertanya, moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Armarta Putri. Ya, saya Yolanda Armarta Putri dari kelompok 3 NIM 19334111. Ingin bertanya tentang penjelasan Sophie tadi. Jika norma merupakan aturan atau kaidah yang disepakati sebagai pedoman perilaku manusia atau masyarakat, lantas mengapa seseorang yang sedang mengidap penyakit corona saat sekarang ini banyak kita temui sangat ditakuti dan bahkan dikucilkan di masyarakat? Nah, bahkan jika seseorang yang meninggal karena corona, bahkan jenazahnya itu akan terjadi penolakan di suatu kampung tersebut. Nah, yang saya tanyakan, apakah hal ini merupakan suatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan? Baik, sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Izin Rio. Ya, silakan. Mau bertanya. Kepada Nisa. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatmanisa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa saja contoh penerapan perilaku sesuai norma atau peraturan dalam bidang kesehatan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulangi lagi pertanyaan Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti, pertanyaan tadi apa? Apa saja contoh penerapan perilaku sesuai norma atau peraturan dalam bidang kesehatan? Oke, siap. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan si Yolanda. Ya, kepada Sophie, silakan. Nah, tentang masalah yang lagi hit sekarang, COVID-19. Jadi adanya penolakan jenazah yang terkena COVID pada akhir-akhir ini karena melanggar norma kesusilaan, tidak ada sosial di antara masyarakat lainnya. Nah, kenapa sih rasa takut itu muncul? Karena apa? Karena ada timbulnya rasa ketakutan atau kegelisahan yang bisa menyangkut dirinya sendiri, kesakitan diri sendiri gitu. Jadi dia misalnya takut mati atau takut dibawa ke rumah sakit, dikucilkan di masyarakat. Itu dia menimbulkan rasa takut gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang-orang tersebut kalau corona tuh kalau karena virus nih jangan dikucilkan mereka gitu kan. Kita berikan edukasi. Sekarang rasa saya udah ada media online ataupun sebagainya, cara pencegahannya, dia menular lewat apa, bagaimana cara penanggulangannya gitu. Contohnya di tempat saya ada satu perawat yang pulang dari Pekanbaru membawa virus COVID, jadi satu puskesmas kena semuanya. Tapi alhamdulillah negatif semua. Tapi dia di perawat itu aja yang terkena COVID-19. Jadi perawat di sana tuh dikasih vitamin sehingga virusnya tuh nggak mempan sama dia. Tapi yang kenanya itu bukannya yang perawatnya yang lain yang bertemannya itu, tapi orang yang datang ke rumahnya dan berobat seperti yang kakek-kakek yang imunnya udah lemah gitu kan, dia nggak tahu kapan terjangkit. Jadi tadi kemarin meninggal nggak ada satupun yang memakamkan kecuali tenaga kesehatan. Jadi
dokter yang di sana, semua tenaga kesehatan memberi edukasi bahwa ini semua orang yang di jalan ini, yang satu kampung, di tes swab. Termasuklah saya sendiri. Jadi 3 hari ke depan keluar hasilnya. Saya nggak pernah berkontak langsung, nggak pernah dekat juga. Saya juga jarang keluar. Alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Saya makan vitamin gitu kan. Ya alhamdulillah, soalnya yang pesantren depan saya dulu pernah kena satu pesantren yang adiknya, tapi semua negatif gitu. Termasuk udah berapa kali tes swab gitu, sampai takutnya itu kebohongan gitu kan. Sampai takut orang. Saya bilang, saya anak perawat, Bu. Jadi saya ngikuti protokol aja. Tapi saya yakin saya nggak kena. Saya bilang, udah alhamdulillah nggak kena. Tapi yang ini, yang kedua lagi, dites lagi satu kampung. Jadi ya kita harus menaati. Dan alhamdulillah nanti besok atau lusa tesnya akan keluar gitu. Soalnya bapak yang tersebut, adiknya tuh kena, jadi meninggal dan sempat dimandikan. Jadi caranya itu ialah diberi edukasi. Nanti tentara, polisi datang, nanti baru edukasi. Minum ini ya Pak, minum ini ya Bu, jaga jarak, pakai masker, jangan dekat-dekat atau kayak mana. Itu harus ada edukasinya. Kan kemarin kita udah ada buat video tentang itu kan, COVID itu. Nanti bisa cek di YouTube Shopee ada tuh. Ya sekalian promosi sih. Ya, mungkin itu jawaban dari saya untuk si Yolanda. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sophie. Selanjutnya pertanyaan dari Yunita akan dijawab oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Saya Tiara akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yunita. Mengapa seorang perawat harus memahami adat istiadat atau kebiasaan pasien untuk menjalin hubungan komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui diagnosa penyakit pasien? Karena kita sebagai seorang perawat bukan hanya memberi bantuan secara fisik atau membantu kesehatan secara fisik. Kita juga memperhatikan bagaimana psikososial dari pasien tersebut agar kita bisa mengetahui gejala dan penyakit apa yang diderita oleh pasien tersebut. Dan untuk itu kita tentu membutuhkan komunikasi dan mendapatkan rasa percaya dari pasien agar diagnosa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya si teman saya yang mau jawab pertanyaan si Siti Fatwan bisa, tapi katanya adanya sinyal yang putus katanya. Jadi saya Sophie aja yang menjawab. Baiklah, saya jawab. Apa sih contoh-contoh yang termasuk dalam norma-norma penerapan perilaku dalam sesuai norma yang ada di dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Tadi ada norma agama, itu kita harus di suatu tempat kita memiliki misalnya di suatu kota memiliki peraturan norma bahwa setiap anak-anak gadis tuh nggak boleh pulang dari jam 9 malam, contohnya saja yang seperti itu. Kalau menurut Sophie, norma kesusilaan tuh itu yang dijelaskan si Yola tadi. Saya Sophie jelaskan bahwa adanya rasa sosial terhadap seseorang sehingga dia merasa nyaman dan tidak dikucilkan. Contohnya pada saat ini karena norma sosial ini sekarang karena adanya rasa takut yang berlebihan, kesosialan itu, norma sosial itu jarang berkurang gitu karena rasa takut tersebut. Ketiga itu norma kesopanan. Norma kesopanan tuh kita memiliki sopan santun dalam berbicara kepada pasien, contohnya dengan menerapkan komunikasi terapeutik. Ada interaksi. Yang keempat itu norma hukum. Jadi norma hukum itu sendiri yang bersumber dari negara atau pemerintah. Jadi kan kita pernah tuh belajar belajar etika keperawatan. Ada tuh tentang undang-undang peran perawat, peran pasien. Yaitu contohnya peran pasien tersebut. Ibu kan dulu etika sama Ibu Debbie Sintenia. Etika seorang pasien tuh harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ditetapkan di rumah sakit. Jika kamu tidak mau, yaudah kamu keluar dari rumah sakit itu gitu. Jadi harus timbal balik antara pasien dengan tenaga kesehatan gitu. Jangan sampai seperti di rumah sakit di tempat saya
kita harus swab semua, orang yang ada di rumah sakit itu swab. Tapi orangnya nggak mau swab, jadi satu keluarga. Jadi orang tuh nggak mau swab, ternyata meninggal mendadak, nggak dilayani dan marah. Karena nggak dilayani dia marah dan mau pindah ke rumah sakit yang lain, udah meninggal di tengah jalan. Yang salah siapa? Pasti yang salahnya mereka karena nggak mengikuti peraturan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Siti Fatmanisa, contoh-contoh penerapannya. Saya sebagai pembicara menjelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sophie. Bagaimana dengan teman-teman tadi yang bertanya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Nampaknya tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya. Baiklah, saya sebagai moderator, jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu coba luruskan ya pertanyaan dari tadi terakhir siapa nih? Siti ya. Tadi apa aja fase-fasenya, Sofi? Fase itu ada 4, ada prainteraksi, orientasi, kerja, terminasi. Iya, kan? Jadi tadi pertanyaannya Siti, penerapan perilaku sesuai dengan norma terkait dengan bidang kesehatan, betul ya, gimana cara kita komunikasi tanda petik. Nah, contoh sederhana yang lain lah, misalnya contoh kalau misalnya kita memberikan asuhan keperawatan untuk memandikan pasien saja, kita kan ada norma-norma kesopanan, ya kan? Nah, gimana tuh cara kita mengaplikasikannya? Contoh kalau misalnya pasien kita mandikan, kita pasang krem, ya kan? Itu contohnya sederhana, ya. Siti, paham Siti? Paham Bu, ini Siti. Oke, lanjut. Pertanyaan dari tadi Yolanda ya, terkait dengan bagaimana norma kesusilaan itu terkait atau hubungannya dengan sekarang ya pandemi atau penyakit corona itu ya. Nah, banyaknya masyarakat yang dikucilkan ya, dikucilkan. Nah, itu sebenarnya terkait dengan stigma, ya kan? Stigma itu apa? Ciri-ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang ya karena pengaruh lingkungan. Karena apa tadi? Betul kata Sofi jawabannya, karena memang dari segi internal maupun eksternalnya. Ya, internal misalnya dia kurangi pendidikan atau kurang pengetahuan nih tentang bagaimana penyakit corona tersebut, ya kan? Bagaimana penyebarannya dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya kita mengedukasi tadi kata Sofi ya, betul jawaban dari Sofi tadi ya. Jadi hubungan dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan apa tadi Sofi? Atau kelompok? Ada yang tahu kesusilaan apa? Norma yang bersumber dari hati nurani. Iya, norma yang bersumber dari suara hati atau sanubari manusia ya. Jadi dia merupakan aturan hidup tentang perilaku yang baik ataupun buruk ya. Misalnya, kamu harus berkata jujur, kamu jangan mencuri seperti itu ya. Nah, hubungannya tadi ya, hubungan terkait dengan penyakit corona tersebut memang karena adanya tadi yang Ibu sebutkan tadi ya, karena adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap individu tersebut, kurangnya pengetahuan dan lain-lain. Bagaimana Yolanda? Kira-kira bisa memahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mana Yolanda nih sekarang? Udah lapar. Oke, pertanyaan yang terakhir tadi dari siapa yang terakhir ya? Yunita ya? Mana Yunita? Tadi pertanyaannya kenapa kita perawat itu harus memahami adat istiadat dari pasien? Tadi yang jawab siapa? Tiara, Bu. Oke, Tiara. Nah, kenapa kita harus memahami adat istiadat? Kalau adat istiadat ini kan terkait dengan budaya dari pasien ya. Ya, Bu. Bagaimana kepercayaan dari pasien. Nah, kenapa kita harus memahami? Karena penting bagi kita untuk dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, sehingga tidak misunderstanding ya. Contoh, misalnya ada budaya atau ada istiadat pasien kita itu dia lebih percaya pada ritual-ritual, ya kan? Atau misalnya dia budayanya itu terkait dengan misalnya kepercayaan-kepercayaan, dia lebih percaya misalnya berobat ke dukun misalnya ya. Itu contoh adat istiadat dari pasien kita. Sampai di situ paham tidak? Kalau sudah paham, boleh Ibu share screen sedikit materi tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sebentar saja, 10 menit, karena kelompok tadi atau
presenter sudah sangat baik menjelaskan materinya, jadi Ibu sedikit mereview saja. Ibu bisa share screen? Oh, bisa, bentar. Nah, ini ya norma-norma dalam kehidupan masyarakat, di mana pada hari ini kita membahas tentang apa itu pengertian norma, moral, etika, ya, terus macam-macam norma tadi udah disampaikan, terus arti penting dari norma atau fungsinya, hakikat norma dan adat istiadat, lalu hubungan di antara norma. Sebenarnya kita norma, moral, dan etika ini udah belajar ya di etika keperawatan, masih ingat nggak? Ya, kita review sedikit. Nah, ya, norma. Nah, norma ini merupakan aturan-aturan ya yang berisi petunjuk tingkah laku ya yang harus atau yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu norma. Ya, kita review saja sedikit. Nah, dia merupakan apa? Petunjuk hidup ya bagi kita dalam berperilaku ya. Berperilakunya apa? Berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, apa itu? Ini bisa dibaca aja. Apa itu moral? Karena kita udah belajar nih norma, moral, etik, lalu etiket, ya, terus nilai-nilai kita udah belajar di semester tingkat 1 ya, di semester 1. Nah, moral, kalau moral itu merupakan apa? Ajaran baik dan buruk terkait dengan perilaku atau terkait dengan perbuatan dan perlakuan atau akhlak. Nah, di mana dia berisi apa? Petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun. Itu moral. Nah, apa itu etika? Nah, etika itu merupakan suatu filsafat ya, cabang ilmu filsafat. Dia berkaitan dengan nilai-nilai ya tentang baik dan buruknya tindakan atau kesusilaan. Itu etika. Nah, ini menurut beberapa ahli. Oke, kita lanjut ya. Ini pengertian saja. Oke. Ya, berdasarkan sumber atau asal-usulnya, lalu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan daya ikatnya atau daya ikat atau kekuatannya. Kita lihat ya satu persatu. Nah, menurut sumber atau asal-usulnya ada 4. Ada agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, apa itu norma hukum? Norma agama, ya. Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan ya oleh Tuhan. Gunanya apa? Gunanya untuk bagaimana kita bisa mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebentar ya, izin sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada norma agama ini dia lebih bersifat apa? Bersifat universal. Artinya apa? Artinya ini berlaku pada semua umat beragama. Nah, contohnya apa? Contoh kalau misalnya kita umat Muslim ya kan sembahyang di masjid ya, atau yang Kristiani misalnya beribadah di gereja ya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Atau misalnya dalam contoh norma agama yang lain misalnya tidak boleh berjudi ya kan, lalu suka beramal ya dan lain-lain. Sanksinya apa? Sanksinya itu sebenarnya dia tidak langsung. Tadi kelompok 2 juga menjelaskan sanksinya bisa berupa dikucilkan, Bu. Ya benar ya. Sanksinya itu sebenarnya tidak langsung. Artinya apa? Karena biasanya itu norma agama ini sanksinya diperoleh setelah kita tinggal ya. Dapat berupa misalnya kebaikan berarti pahalanya yang banyak. Atau misalnya kejelekan berarti dosa-dosanya yang banyak. Ya itu norma agama. Nah, kita lanjut. Ini contoh pelanggaran norma agama. Nah, kita lanjut norma kesusilaan. Norma kesusilaan berarti berasal dari suara hati atau sanubari manusia. Ya. Nah, pelanggaran norma ini bisa mendapatkan apa? Sanksi sosial ya, seperti cibiran, ya, cemoohan, ya. Nah, contohnya apa? Contoh misalnya kita harus berlaku jujur atau bertindak adil, ya, atau menghargai orang lain. Itu kesusilaan. Nah, ini contohnya ya, kesusilaan ya, menghargai orang lain ya, tidak boleh ini menampar orang sembarangan ya. Oke. Nah, lanjut norma kesopanan. Kalau kesopanan berarti dari istiadat masyarakat. Ya, bersumber pada budaya masyarakat. Contohnya apa? Contoh apa? Contoh misalnya menghormati orang yang lebih tua di sini ya. Tidak berkata kasar. Terus misalnya menerima sesuatu itu dengan tangan kanan ya, tidak boleh meludah sembarangan ya. Itu contoh norma kesopanan.
Nah, kalau sanksinya apa? Sanksinya sebenarnya tidak tegas ya, tapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa ini cemoohan, celaan, atau dikucilkan dari masyarakat. Itu norma kesopanan. Ini contoh ya, tidak boleh beludah sembarangan. Nah, norma hukum. Kalau norma hukum berarti peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara atau lembaga ada tertentu. Nah, ini contohnya ya, sanksinya. Dia tegas dan nyata ya, dapat berupa hukuman, penjara, atau denda. Ya, di mana contohnya misalnya harus tertib, harus sesuai prosedur. Kalau kita diperawatkan harus ada SOP-nya dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan ya. Misalnya dilarang mencuri, itu norma hukum ya. Oke, nah kalau norma menurut tingkat daya ikat ada 4. Ada cara, usage ya, kebiasaan, ways, tata kelakuan, mores, dan ada istiadat, custom ya. Kita review sedikit. Kalau usage berarti sebenarnya dia norma yang paling lemah ya, karena dia lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Contoh, nih kalau misalnya saudara atau mahasiswa lagi makan ya, tidak boleh bersendawa ya, itu contoh usage. Artinya itu tindakan yang tidak sopan. Nah, kebiasaan berarti misalnya perbuatan yang diulang-ulang ya. Contohnya jika mau masuk ke rumah orang permisi dulu ya, atau menghormati orang yang lebih tua dulu ya, dan lain-lain. Itu kebiasaan. Kalau tata kelakuan atau mores itu misalnya bagaimana sifat-sifat di dalam kelompok manusia ya. Dia merupakan alat kontrol di dalam masyarakat. Contoh ya, tidak boleh berpakaian minim misalnya ya, dan lain-lain. Nah, adat istiadat ya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang sudah kekal, yang sudah tetap. Contoh nih ya, hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami istri yang berlaku di daerah Lampung. Nah, itu contoh adat istiadat. Nah, kalau norma berdasarkan sifat ada 2, resmi dan tidak resmi, atau formal dan tidak formal. Apa itu ya? Kalau norma resmi berarti dia sudah ada hukum yang berlaku ya, ada peraturan-peraturan yang membuatnya. Terus dia kalau misalnya kita melanggar tersebut adanya sanksi ya kan? Terus didasarkan pada prinsip-prinsip kesusilaan ya. Dan sifatnya lebih tegas dan memaksa. Itu resmi. Nah, sedangkan norma formalnya, kalau misalnya norma tidak resmi atau norma non formal, dia tidak wajib namun harus ditaati. Nah, biasanya dijumpai dalam kelompok atau organisasi. Nah, sanksinya ya dapat berupa dosa atau pengucilan. Nah, ini contohnya norma tidak resmi. Norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Oke. Ini tadi udah jelasin kelompok ya, kita review sedikit saja. Tingkat norma, lalu bagaimana hubungan di antara norma. Nah, hubungan di antara norma agama tadi, kesusilaan, kesopanan, dan hukum itu tidak dapat dipisahkan ya. Karena apa? Karena mereka adalah saling mengisi dan melengkapi untuk memperkuat norma-norma tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kelompok 2 sudah sangat bagus ya presentasinya, makalahnya sudah bagus, tetapi masih ada perbaikan. Nanti perbaikannya Ibu kirim di grup saja ya. Nah, untuk notulen, hasil notulennya nanti dikirim ke grup juga. Ya, notulennya siapa tadi? Tiara, Bu. Ya, Tiara ya. Tiara nanti kirim ke grup ya. Sampai di sini masih ada pertanyaan tidak? Oh, tidak, ya kita akhiri pertemuan kita yang ke-11 ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada, bisa kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, kita tutup. Oke lah, kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Terlebih lanjut kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.